Anak-anak bisa melihat tampilan dari Pak Guru? Bisa. Bisa semua ya? Iya. Saya awali pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4C yang luar biasa. Salam semangat, gitu ya. Ayo, salam semangat. Salam semangat. Iya, begitu. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, salah satu memimpin, silakan. Gabriel tadi ada ya, dipimpin berdoa dulu. Ya, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita diberi nikmat sehat, anak-anak ya. Ya, untuk mensyukuri itu, ya, kita harus selalu apa anak-anak berbuat yang baik, menikmati syukur sehat ini ya, kesehatan ini dibuat untuk melakukan kegiatan yang baik. Baiklah anak-anak, berikutnya kita akan menanamkan ya rasa nasionalisme kita, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, anak-anak, kita barusan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini adalah bentuk syukur kita ya kepada tanah air Indonesia. Karena kita merdeka, sehingga kita bebas melakukan apapun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya. Nah, anak-anak biar lebih semangat ya, Pak Guru akan mengajak kalian bertepuk ya. Namanya tepuk PPK. Ya. PPK itu penguatan pendidikan karakter. Nanti kalau Pak Guru menyebutkan misalnya religius, tepuk 3 kali gitu ya. Coba kita mulai. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, nah, gitu ya. Kita ya, coba dimulai bersama-sama. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, nah gitu semangat ya. Nah, kegiatan-kegiatan ini harus kita biasakan ya. Religius ya, nasionalis tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, religius tadi kita berdoa ya, gotong royong, integritas, saling membantu, integritas itu ya. Iya Pak. Baik anak-anak, berikutnya perhatikan. Nah, anak-anak, ini adalah salam khas kelas 4C ya, lagunya diadopsi dari lagu Ampar-Ampar Pisang ya. Misalnya begini, perhatikan dulu ya. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi semua. Kelas 4C paling kompak kelasnya, kelas 4C paling cerdas sisanya. Gitu ya. Ayo Pak, dimulai bersama-sama ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semua. Kelas
sakit melupakan kelakanya. Kelas 4 paling cerdas semuanya. Beri. Nah, ini adalah langkah kita kok lupa ya. Baik ya anak, ya, sebelum kita memasuki pembelajaran yang sebenarnya, Pak Guru pengen tahu, anak-anak, ada sebuah lagu berasal dari Kalimantan Selatan. Lirik lagu ini ada unsur nama buah. Lagu apakah ini? Coba siapa yang bisa menjawab? Lagu apa, Nana? Saya Pak. Ya. Lagu apa? Iya, pinter. Lagu apakah ya? Coba kita cek bener nggak? Iya, lagu Ampar-Ampar Bisa. Pak. Kita nyanyi bersama-sama ya. Yuk. Dinyanyikan bersama-sama ya. Sang Aku belum masak. Asas dan gigi di ujung bari-bari. Asas dan gigi di ujung bari-bari. Kalian sudah tadi mengenal salah satu dari Kalimantan Selatan. Judulnya apa tadi? Ampar-ampar bisa. Anak-anak, kali ini pembelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar ya salah satu suku yang ada di Indonesia, tepatnya berada di Indonesia Barat ya. Itu marilah kita lihat tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak ya. Perhatikan ya Pak. yang pertama, setelah membaca teks non-fiksi tentang suku Baduy di buku kalian atau di materi yang sudah Bapak bagikan tadi ya, anak-anak harus mampu menunjukkan persamaan dan perbedaan tentang cara hidup suku Baduy dengan suku bangsa yang ada di sekitar kalian ya, atau suku bangsa kalian. Yang kedua, setelah menentukan kata-kata sulit berdasarkan teks yang kalian baca tadi ya, siswa menemukan arti dari kata-kata sulit tersebut ya. Kemudian dengan berdiskusi melalui kegiatan ini ya, namanya Google Meet, kalian mampu menuliskan pokok pikiran setiap paragraf ya. Yang keempat, setelah mengamati video contoh uji coba penggaris dan aplikasi PET ya, nanti kan ya, kalian mampu menentukan minimal 2 contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan berikutnya, saat berdiskusi melalui Google Meet, siswa mampu menyimpulkan pengertian listrik statis dan dinamis berdasarkan video percobaan pada tampilan presentasi PowerPoint. Yang terakhir, dengan mengamati percobaan di buku siswa, ya, siswa menguji coba adanya listrik statis dengan menggosokkan penggaris plastik pada rambut kering dengan tepat. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak ya. Nah,
Iya, Pak. Kalian sudah membaca semua bacaannya yang dibagikan oleh Pak Guru? Udah, Pak. Sudah. Ya. Berarti kalian sudah menemukan kata-kata sulit ya. Ya. Nah, coba sekarang sebutkan satu kata-kata sulit apa misalnya. Ayo, pasangkan jari. Kata-kata sulit yang kalian temukan dari bacaan tadi. Ayo, silakan. Judul bacaannya apa, Nana? Ini kan kurang kanekes. Kalian tahu kurang kanekes apa? Ada yang tahu? Iya. Bagian dari suku Baduy. Nah, apalagi coba kata-kata sulit. Tradisi. Tradisi ya. Tradisi. Sebentar gantian ya. Tradisi. Terus yang ketiga coba apa? Tenun, Pak. Tenun ya. Tenun, Pak. Ya. Lagi ada yang menemukan coba? Kelompok transportasi. Alat transportasi. Alat transportasi ya. Alat elektronik, Pak. Alat elektronik. Alat elektronik ya. Alas kaki. Alas kaki. Dah, coba ini dulu ya, Nana ya. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tadi orang Kanekis artinya apa? Salah satu Orang kelompok Kanekis suku yang ada di Baduy. Ya. Ini, Pak. Kalau tradisi Ya, Pak. apa? Tradisi apa, Nana? Tradisi itu kebiasaan ya yang dilakukan oleh suatu masyarakat. Satu masyarakat. Tenun, apa tenun? Tenun itu kain proses dengan dirajut secara tradisional ya. Kalau alat transportasi anak-anak, alat transportasi yang digunakan untuk kemana-mana. iya. Digunakan untuk kemana-mana. Kalau alat elektronik, Alat yang hari-hari. alat-alat yang menggunakan Alat energi listrik. energi listrik. Ya. Baik, itu dulu anak-anak. Sebentar ya. Iya, Pak. Kita kembalikan, masih banyak teman-teman kalian yang belum bisa masuk. Saya masukkan dulu ya. Baik anak-anak, Pak Guru lanjutkan ya. Iya, Pak. Karena tadi ada beberapa temanmu yang belum masuk ya, sehingga terganggu. Kasihan juga nggak bisa ngikuti ya. Pak Guru hentikan dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ya, tadi sudah sampai sini anak-anak ya. Ya, Pak. Anak-anak,
Kalian sudah membaca semua ya? Bagaimana cara hidup suku Baduy? Coba siapa Iya, yang Pak. bisa menjawab? Ayo, dijawab. Ya, bagaimana cara hidupnya suku Baduy, anak-anak? Di pegunungan. Ya, Hidupnya di pegunungan. pegunungan. Terus di mana lagi? Hidup dari Mereka hasil tidak hutan. menggunakan Nah, alat-alat lagi. elektronika, tidak menggunakan alas kaki, Iya, pinter. tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, Ya, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dijahit sendiri, Pak. pinter. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah ada perbedaan antara suku Baduy dengan suku bangsa yang ada di sekitarmu atau suku bangsa kamu? Beda, Apa bedanya? Nah, terus kalau suku kamu bagaimana, Nana? Sudah mengenal alat-alat elektronik, ya. elektronik, ya, Pak. Memakai alas kaki berupa sandal, sepatu, ya. Ya. Kemudian persamaannya apa, Nana? Ayo, persamaannya suku bangsa kita atau suku bangsamu dengan suku bangsa Baduy, suku Baduy. Provinsi di Pulau Jawa. Iya, sama-sama Pulau Jawa. masih sama-sama berada di Pulau Jawa. Sama-sama menjadi warga negara Indonesia. Ya. Iya, gitu ya. Pinter-pinter semua. Ya, luar biasa. Kelas 4C. Semangat ya. Iya. Ya, Pak. Nah, ini tadi anak-anak ada bacanya ya. Sudah baca semua? Iya, coba sekarang kalau sudah baca, Pak Guru pengen tahu ya. Nah, coba perhatikan, diskusikan dengan beberapa temanmu ya. Ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Nah, cari pokok pikiran pada teks Urang Kanekes di suku Baduy tadi ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Sudah ada yang menemukan? Ya, Pak. Sudah, Nana. Ya, paragraf 1 apa, Nana? Pokok pikirannya. Banten merupakan provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Pintar. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam sangat indah. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam. Coba perhatikan, anak-anak, pokok pikiran itu tidak panjang-panjang ya, cukup pendek aja. Yang pertama apa tadi? Banten merupakan provinsi Di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ini siapa yang sama dengan ini tadi semuanya? Iya, gitu ya. Yang kedua coba, pokok pikirannya apa? Masyarakat dibagi menjadi dua kelompok. Dan penamping.
Tangtu dan Panamping. Berikutnya yang ketiga. Ayo, kelompok Kanekes atau Baduy Dalam tingkat 3 desa. Nah, gitu ya. Berikutnya yang keempat. Kalau penamping ya pinter. Kelompok Panamping Beda. dalam dari masyarakat Kanekes dalam. Dari masyarakat iya, luar biasa. Kelas tadi sudah bisa menemukan semua tadi ya. Ya Pak. Kelompok pikiran pada teks urunan Kanekes di suku Baduy. Paragraf ke-1 dibaca bersama-sama. Ya Pak. Ayo dibaca bersama-sama. Banten merupakan sebuah provinsi di Jawa Barat. Provinsi Banten memiliki alam yang indah. Masyarakat Kanekes dibagi kelompok, yaitu Tanduk dan Panamping. Yang ketiga, kelompok Kanekes dalam atau dalam 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikeis, dan Cibeung. ya, berikutnya. Yang keempat, kelompok Panamping berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Ya, baik, anak sudah paham semua. Itu tadi beberapa pokok pikiran dari paragraf 1 dari paragraf 4 tentang teks non diksi yang berjudul Kurang Kanekes si suku Baduy. Baik. Nah, kalian tadi kan sudah menuliskan itu. Kemudian tugasnya sudah diisi anak-anak. Tugas yang dikirim Pak Guru lewat ini, link ini sudah diisi semua ya. Sudah ya, oke baik. Nanti Pak Guru cek ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Tadi ini sudah ya. Bagaimana dengan sukumu? Apakah ada persamaan atau perbedaan tadi? Ada persamaan enggak tadi? Perbedaan? Ya, tadi sudah dibacakan semua ya. Ya Pak. Nah, sekarang kesimpulannya anak-anak. Siapa yang bisa menyimpulkan?
Saya, Pak. Suku. Saya, Pak. Ya, silakan dibaca ya, isi kesimpulannya. Suku Baduy ada dua, Suku Baduy. dua kelompok ya. Suku Baduy ada dua kelompok. Nah, tinggalnya di mana? Kampungku dan di desa. Iya. Di desa. Ya. Jadi suku Baduy ada dua kelompok, tinggal di tiga desa. Terus anak-anak perlu kalian ketahui bahwa suku Baduy itu tinggal di wilayah apa tadi? Jawa. Provinsi Jawa bagian barat. Provinsi Banten. Provinsi Banten ya. Nah, Ya. nah, baik anak-anak, itu tadi pelajaran tentang teks non fiksi yang mempelajari tentang keadaan suku bangsa di Indonesia atau salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Berikutnya anak-anak kita akan belajar lagi ya. Nah, ini kita akan belajar berikutnya tentang alat-alat elektronik dan gaya listrik. Coba perhatikan bacaannya Pak. Pertanyaan yang dari Pak Guru ini. Apa yang terjadi jika kita tidak menggunakan alat elektronik? Coba kira-kira apa, Nana? Ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Nah, apalagi? Tidak bisa berkomunikasi dengan temannya ya. Temannya yang jauh sulit dihubungi ya. Ada lagi yang berapa? Ya, Pak. Berikutnya Nana yang kedua. Coba nyalakan dan matikan lampu rumahmu sekarang. Coba ayo semuanya melakukan ini. Di ruangan kamu kan ada itu saklar lampu, coba dipetek. Dimatikan ya, ditekan, dimatikan, kemudian dinyalakan lagi. Apa yang terjadi anak-anak? Sudah? Iya, ketika saklarnya ditekan, Cahaya, Pak. iya, cahayanya menghilang karena tidak ada aliran listrik. Apa yang menyebabkan lampu di rumahmu mati dan menyala tadi apa? Karena listriknya cepat dimakan. Iya, karena aliran listriknya diputus ya, dimatikan. Nah, coba Nana ya, kita akan melihat tayangan berikut ini ya, coba. Iya, Pak. Kelihatan nggak Nana? Ada alat ya? Ya. Oh iya, Pak. Perhatikan, Pak. di situ ada baju sweater, ada balon dan ada tembok. Ini ya, yang ini tembok. Ini balon. Anak-anak di situ ada plus sama minus. Itu artinya muatan elektron dan proton. Lihat ya, muatan positif dan ini negatif. Di bacaan tadi yang kamu pelajari, kalau negatif ketemu negatif bagaimana anak-anak? Negatif ketemu negatif. Negatif ketemu negatif berarti kan sama. Kalau sama bagaimana?
Bertolakan. Menolak. Bertolakan. Nah, sekarang coba perhatikan. Saya hilangkan dulu tadi muatannya ya. Nah, Iya, coba Pak. perhatikan anak-anak. Balonnya saya geser ya. Nah, muatan-muatan negatif yang ada di baju itu pindah ke balon anak-anak. Sehingga Iya, Pak. balon dengan baju muatannya berbeda, positif dan negatif, sehingga bisa tarik menarik. Ini ya, balonnya saya pindah ya. Nah, Iya. loh, kok ketarik ke tembok? Ternyata di tembok juga ada muatannya juga ya. Tapi kalau ditaruh di tengah gini, coba perhatikan. Oh, jalan sendiri ketarik ya. Iya. Nah, coba saya ulang, taruh di tengah-tengah ya. Nah, Iya. coba, kenapa itu bisa tarik? Karena jaketnya bermuatan apa, anak-anak? Positif. Balonnya berarti kalau muatannya berbeda Akan saling akan apa, anak-anak? saling tarik Tarik menarik. Nah, sekarang coba kamu perhatikan yang hijau-hijau atau biru, yang negatif ya, saya pindah semua. Nah, di balon. Nah, coba saya tempelkan di tembok ya. Kamu lihat. Iya, Oh, Pak. apa yang terjadi anak-anak? Saling bertolakan. Iya. Muatan negatif yang ada di tembok menolak dia ya. Iya. Nah, tuh, tidak mau didekati ya. Iya. Maka dia akan kembali ke baju yang semula. Ke positif. Ya. Perhatikan anak-anak dalam praktek uji coba ini ya. Ketika dua benda, ya, jadi bisa dua benda bermuatan yang berbeda, maka dia akan apa tadi anak-anak? Tarik. Tapi kalau muatannya sama ini, negatif sama negatif, Saling menolak. Oke. Sekarang ditambah lagi. Nah, ini kok bisa tertarik anak-anak? Karena ini ada juga muatan yang berbeda. Muatan yang beda. Ya. Kita kembali lagi anak-anak ya. Iya, Pak. Nah, kalian sudah lihat ini. Sekarang Pak Guru ingin tanya, ya, apa pendapat kamu tentang video tadi anak-anak? Apa pendapat kamu tentang video tadi? Videonya tentang apa? Tentang listrik. Listrik, Pak. Iya, melihat adanya listrik statis pada suatu benda ya. Nah, sekarang coba Pak Guru ingin bertanya, apa itu listrik statis anak-anak? Ada yang bisa menjawab?
Iya, listrik diam. Artinya muatannya tidak bergerak. Kalau listrik dinamis, anak-anak. Iya, lawannya berarti listrik yang bergerak. Yang bergerak apa? Muatannya, ya. Muatan positif bergerak ke muatan negatif. Coba ini anak-anak pilih. Nah, coba kamu perhatikan bacaan itu. Kelihatan ya? Coba kamu baca. Ya, Pak. Ya, Pak. Yang terkandung listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris statis setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik yang atau listrik statis. Daya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlaku sementara selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik. Terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama kedua benda itu akan saling menolak atau berselisih sendiri. Akibatnya potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Setelah ditekan dan lampu menyala, itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya saat Terima kasih anak-anak ya. Kalian sudah tidak terjadi aliran listrik. ya. Kalian sudah membaca semua. Tadi sudah melakukan praktek ya. Mematikan lampu dan menyalakan lampu. Ketika saklar ditekan, lampu pada kondisi nyala jadi mati. Karena apa tadi? Aliran listriknya terputus. Kalau diteruskan lagi akan nyambung, maka ada aliran listrik, maka lampunya akan menyala. Oke, anak-anak ya. Nah, ini juga ada tugas yang sudah Pak Guru kirim, sudah dilakukan anak-anak. Luar biasa, kelas 4C, luar biasa ya. Nah, ya. Nah, coba anak-anak, sekarang kita membuat kesimpulan belajar kita hari ini ya. Iya, Pak. Coba siapa yang bisa membuat kesimpulan? Listrik statis adalah Listrik statis adalah listrik yang diam. Dan listrik yang dinamis adalah listrik yang menyala. menyala. Yang Bergerak atau mengalir ya. Kalau statis diam, kalau dinamis bergerak. Bagaimana geraknya tadi? Dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, itu anak-anak ya. Iya, Pak. Anak-anak, kalian hari ini sudah belajar dua tadi ya. Yang pertama bahasa Indonesia. Tentang apa? Tentang kurang si suku Bani. Apa? Non fiksi yang berjudul tentang kurang kaneges, yaitu salah satu suku yang ada di Indonesia. Yang kedua kita belajar IPA ya, tentang apa tadi? Listrik
statis dan listrik dinamis. Kelas tadi luar biasa ya. Tadi sudah mengerjakan tugas semua dari Pak Guru ya. Besok di rumah belajar mencoba praktek sendiri dengan orang tuanya ya. Pada alat-alat yang dia mati ya. Iya, Pak. Iya. Nah, marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Please. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat, ya. Tetap dijaga protokol kesehatan. Iya, Jangan Pak. kemana-mana kalau tidak perlu ya. Iya, Pak. Lalu kalau pergi selalu pakai apa ini? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak boleh meninggalkan Zoom itu, Google Meet ya, boleh keluar. Ya, terima kasih ya.